Arisandi dari kelas praktikum Q2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait bagaimana refleksi dari praktik menggunakan drone. Sebelum masuk pembahasan utama, drone adalah pesawat tanpa awak. Alat ini dikendalikan oleh seseorang yang disebut dengan pilot drone. Sang pilot bertugas untuk mengendalikan drone dari jauh melalui remote control yang sudah terkoneksi dengan UAV. Dilihat dari fisik, alat ini terlihat seperti pesawat atau helikopter karena disertai dengan baling-baling dan mampu terbang jauh ke atas. Alat ini dilengkapi dengan kamera yang dapat membuat pengguna atau pilot dapat memantau dan merekam dari ketinggian. Pesawat tanpa awak ini digerakkan melalui tenaga baterai yang terpasang di dalamnya. Adapun regulasi drone di Indonesia sama seperti negara-negara lain. Indonesia telah memiliki regulasi yang mengatur penerbangan drone. Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 90 Tahun 2015. Berdasarkan Centre for Telecommunications and Information Engineering atau CTIE, Monash University mengungkapkan bahwa drone atau pesawat tanpa awak pertama kali digunakan dan dikembangkan pada tanggal 22 Agustus 1849 yang diciptakan oleh seorang insinyur asal Israel yang tinggal di Amerika bernama Abraham Karem. Kemudian Badan Proyek Riset Pertahanan Amerika Serikat atau DARPA tertarik dengan penentuan Karem dan mendanai penelitian lanjutan dari prototipe yang dikembangkan oleh Karem. Setelah Parrot, bos Amazon Jeff Bezos memperkenalkan sebuah drone yang dikatakan mampu digunakan untuk mengantar makanan, citra drone yang dulunya sempat lekat dengan peralatan militer, kini mulai banyak dimiliki oleh warga sipil. Banyak negara yang menggunakannya untuk membantu serangan terhadap para musuh. Sedangkan di Indonesia sendiri, teknologi drone ini sudah dikenal sejak tahun 2002 yang ternyata tidak dapat berkembang sesuai yang diharapkan. Drone yang tersedia setelah munculnya model quadcopter banyak digunakan untuk keperluan syuting film, dokumentasi, fotografi, atau bahkan sekedar hobi. Parrot dan DJI merupakan dua nama besar yang kini berada di pasar pesawat tanpa awak. Selain itu, ada pula merek lain seperti GoPro, Karma, dan Intel yang kini mulai menjajaki bisnis di udara. Baik, selanjutnya adalah pembahasan utama mengenai refleksi menggunakan drone. Persiapkan peralatan drone secara lengkap. Hal ini perlu dilakukan karena mengecek keadaan drone itu sangat penting dari keadaan baterai hingga baling-baling drone. Drone tidak boleh asal diterbangkan. Kamu harus pahami dulu peraturan yang telah ditetapkan di wilayahmu. Hidupkan drone dan pilih posisi yang tepat untuk menerbangkannya. Hidupkan drone melalui remote control yang telah disediakan. Untuk model drone yang terbaru biasanya sudah menyematkan fitur remote control yang bisa diakses lewat gadget. Namun, sebelum menerbangkan drone, kamu harus menentukan posisi yang tepat terlebih dahulu. Hindari ruang kendali yang sempit agar drone tidak tertabrak dan cepat rusak. Adapun kamu perlu aktifkan fitur keselamatan yakni Return to Home sebagai fitur keselamatannya. Jadi saat drone baterainya akan habis atau sinyalnya buruk, maka perangkat akan otomatis pulang sendiri ke lokasi GPS yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, terbangkan secara perlahan, pastikan jangan panik atau agresif karena sistem kendali drone sangat sensitif dengan respon gerakan. Supaya bisa mengontrol drone terbang, kamu harus perlahan-lahan memutarnya untuk ke sisi depan, belakang, samping kanan, dan kiri. Ulangi gerakan ini hingga minimal 3 kali dan segera lepas semua kendali jika kamu sudah merasa nyaman dengan sensitivitas drone. Terakhir, gunakan fitur fotografi ketika kamu berhasil menerbangkan drone dengan lancar. Maksimalkan pula dengan fitur fotografi yang telah disediakan oleh perangkat. Cara setting kamera drone ini juga cukup mudah. Kamu bisa kendalikan lewat remote control yang telah disediakan. Itu dia seputar refleksi dari praktik menggunakan drone. Saya Niken Arisandi, pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.